Imam ya. Iya. Terima kasih untuk waktunya kepada kami, di mana kami saat ini melakukan wawancara, di mana tujuannya yaitu kami ada proyek UAS, yaitu untuk mata kuliah ekonomi politik internasional, dan kami ada materi tentang MNC, yaitu perusahaan multinasional. Dan kebetulan jadi proyek ini kami disuruh untuk mewawancarai salah satu perusahaan multinasional, dan kebetulan adalah Burger King. Jadi kami memilih Burger King untuk melakukan wawancara. Jadi di sini Bapak sendiri Bapak sebelumnya itu jangan langsung ke intinya ya kan. Biar jangan terlalu kaku ya kan. Bapak udah berapa lama? Oh ya, udah tadi ya, udah 7 tahun ya, 7 tahun. Untuk MNC sendiri, ini berpusat di mana kah? Berpusatnya MNC ini sendiri berpusatnya di Amerika, intinya di Miami sekarang. Terus khususnya di Indonesia ini sekarang berpusat ada di Jakarta Selatan atau di Tamrin. CEO-nya HO Office. Untuk Indonesia sendiri udah berapa cabang kah? Sekitar lebih dari 200 lebih cabang yang berdiri ada di Indonesia. Nah, di sini saya mau tanya nih Pak, menurut Bapak apa sih yang menjadi tujuan dari Burger King ini mendirikan MNC itu di Indonesia? Tujuannya yaitu kita ada persaingan lokal, khususnya kayak brand McDonald, kita kan masuk di dalam bidang franchise. Khususnya untuk lebih membuka lapak-lapak di mana para karyawan baru dan membuka lapangan kerja untuk masyarakat di tanah sendiri ini, di Indonesia ini. Khususnya di Indonesia ya, kita untuk mendirikan cabang lebih banyak agar makin maju untuk kedepannya. Kemudian di Sunter Mall sendiri kan Burger King-nya ini udah berdiri sejak kapan? 2009. 2009. Lama ya. Iya. Dan kalau boleh itu apa sih alasan dari Burger King ini di Indonesia? Kenapa MNC memilih Indonesia sebagai pendirinya gitu? Itu tadi yang saya bilang. Kenapa mendirikan MNC ini, Burger King ini di Indonesia? Karena dia salah satu agar para korporat persaingan di dalam Indonesia dan menjadi suatu berpenghasilan atau membuat perusahaan ini dapat agar lebih maju untuk kedepannya juga. oh ya, untuk ngomong-ngomong masalah penghasilannya di Indonesia, di Sunter Mall sendiri Burger King itu penghasilannya satu hari itu berapaan? Bisa 14 sampai 23, untuk weekendnya bisa 38. 38 Iya, sekitar segitu ya. Juta. Iya. Kalau misalnya saya tanya nih Pak, ada nggak sih pengaruh baiknya untuk warga Indonesia kenapa Burger King ini didirikan di kawasan Sunter? Berpengaruhnya? Berpengaruhnya mendirikan Burgernya atau untuk apa perusahaan yang pengaruhnya? Dari perusahaan untuk masyarakat, sisi positif dari Burger King ini apa? Sisi positif Burger King-nya ya, harga juga terjangkau untuk masyarakat sendiri. Keuntungannya kita rekrutmen yang para penganggur agar bisa bekerja, mendapatkan pendapat penghasilan kembali. Lapangan pekerjaan juga itu berpengaruh untuk masyarakat di sekitar Sunter. Untuk penyerapan tenaga kerja yang dilakukan oleh Burger King ini, apakah ada suatu kebijakan atau suatu persyaratan jika ingin mendaftarkan diri untuk menjadi menjadi karyawan gitu di Burger King? Kebijakannya ada sendiri. Kebijakannya itu untuk mendaftarkan itu ya, biasanya dia melewati khusus atau link atau bisa mendaftarkan ke store terdekat. Dan selain itu kebijakan untuk karyawan sendiri itu sudah dilengkapi dengan kayak tenaga kerjaan, BPJS
bebas ketenagakerjaan dan pensiun masa tua nanti gitu. Iya, iya. Berarti di kebijakan untuk para karyawannya ini sudah ada jaminan kerja juga. Sudah jaminan sudah lengkapin semua. Kemudian kebijakan yang diberlakukan kan Burger King ini pusatnya di Amerika. Kemudian dia juga membuka cabang di Indonesia, di beberapa negara juga kan. Nah, apakah kebijakan yang diberlakukan di pusat di Amerika di pusatnya diberlakukan juga di Indonesia? Pusatnya diberlakukan di Indonesia juga. Kalau di situ sih kurang untuk mendalami ke situ untuk kebijakan dari pusat ke cabang gitu. Jadi setiap cabang itu beda-beda ya Kebijakannya ini sama. Oh, Kebijakannya sama. Paling kebijakan dari pusat ke cabang itu paling kayak menyalurkan kayak modalisasi untuk pembangunan store baru atau kelengkapan yang ada di dalam store, uang backup, administrasi dan sebagainya. Kalau sejauh ini menurut Bapak ada nggak sih kebijakan dari MNC-nya ke cabang Indonesia itu yang kurang gitu loh, maksudnya kayak ini nggak bagus nih kebijakannya karena nggak sesuai di Indonesia, soalnya kan kita tahu sendiri kalau misalnya Burger King ini berpusat di Amerika. Apa ada kebijakan yang kurang cocok bagi Indonesia sendiri khususnya di Burger King? Kalau menurut saya sih cocok ya dan pas juga untuk kebijakan yang kita dapat yang terima dari MNC yang didirikan di Burger King juga. Misalnya salah satu kebijakannya itu seperti apa? Nah, kebijakannya ya kita selalu mendapatkan gaji yang sesuai, akurat, dan semua karyawan yang mengalami atau kecelakaan semuanya itu di backup sama perusahaan MNC yang mendirikan Burger King itu sendiri. Mengenai ngomong masalah kebijakan, apakah Burger King ini kan termasuk multinasional ya perusahaan. Nah, apakah dia ini juga mempengaruhi kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah atau tidak? Ini maksudnya apakah dia punya pengaruh gitu untuk mempengaruhi kebijakan di Indonesia? Berpengaruhnya sih, yang saya lihat sih sama aja ya. Untuk pengaruhnya ke negara atau gimana? Berpengaruhnya ke negara, situasinya sih ya sama hal yang kayak yang lain, kebijakan kayak benefit perusahaan-perusahaan yang lain. Berpengaruhnya ya kayak seperti bisa membuka lapangan kerja juga bagi semua masyarakat yang di sekitar setiap cabang yang didirikan yang baru gitu. Kemudian untuk sistem pembayaran pajak di Burger King itu bagaimana? Sistem pembayaran pajak itu berlaku di setiap penerimaan gaji pada karyawan. Itu pembayarnya sudah langsung tersalurkan lewat slip gaji itu sendiri. Jadi kita udah melapor ke kantor yang terdekat pajak atau kayak langsung melapor langsung ke kantor pajak itu sendiri. Berarti maksudnya ini pembayaran pajak udah dari ini antar internal perusahaan dengan pajak itu sendiri. Oke. Jadi Indonesia tinggal menjalankan aja ya? Menjalankan. Oke, untuk gaji para karyawan apakah ada sesuatu hal yang sistem pembayarannya gitu? Sistem pembayaran yang spesifikasi gimana? Spesifikasinya? Yang seperti halnya? Dia langsung tunai apa masuk? Langsung benar-benar rekening ya? Iya, tidak menerima pembayaran tunai yang diterima. Untuk gaji para karyawannya sendiri itu maksudnya misalnya dalam 1 bulan itu berapa? 2 sampai 4. Tergantung posisi masing-masing, posisi karyawan masing-masing. Oke, jadi masuk pertanyaan terakhir nih. Iya. Apa yang menjadi harapan untuk Burger King ke depan? Harapannya sih pertahankan yang ada dan terus menjadi sesuatu brand lokal yang akan menjadi nomor 1, mensejahterakan pada karyawannya, dan tetap optimis sih agar lebih banyak store-store Burger King yang baru, agar lebih banyak lagi ke depannya gitu. Oke, terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Melakukan wawancara Jakarta, dan
Kami mohon maaf jika ada salah kata. Terakhir kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sisi Nastasia Meta Alif. Di video kali ini saya akan membahas tentang perusahaan multinasional yang dimana kelompok kami memilih perusahaan multinasionalnya adalah Burger King, yang dimana Burger King sendiri telah berhasil mendapatkan citra baik di negara kita, yaitu Indonesia. Yang akan saya bahas di sini, kapan sih berdirinya Burger King, siapa sih pemilik Burger King, dan apakah nama Burger King itu memang dari awal atau telah melewati banyak proses hingga akhirnya mencapai titik di mana Burger King menjadi perusahaan multinasional yang sangat maju sekarang. Baik, kita mulai membahas. Burger King merupakan jaringan restoran cepat saji hamburger multinasional yang berbasis di Amerika berkantor pusat di Miami, Dade County, Florida. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1953. Namun ternyata nama dari Burger King ini pada awalnya bukan Burger King melainkan Insta Burger King, jaringan restoran yang berbasis Jacksonville di Florida. Setelah Insta Burger King mengalami kesulitan keuangan, dua waralaba yang berbasis di Miami, David Egerton pada tahun 1927 sampai 2018 dan James MC Lamore 1926 sampai dengan 1996 membeli perusahaan ini pada tahun 1959. Pada tahun inilah Burger King mendapatkan nama, yaitu Burger King yang digunakan hingga sekarang di Indonesia maupun yang berpusat di Amerika. Lalu selama setengah abad berikutnya ternyata perusahaan ini berpindah tangan lagi ke tangan keempat kali dan kelompok ketiga pemilik, yaitu ada pemilik kemitraan TPG Capital, Bain Capital, dan Goldman Sachs Capital Partner yang mengumumkan pada tahun 2002. Burger King didirikan pertama kali pada tahun 1953 dengan nama Insta Burger. Pendiri dari Insta Burger King sendiri adalah Kate J. Kramer dan Matthew Burns. Di sini juga saya bakal membahas apa sih tujuan MNC berinvestasi di negara-negara lain. Yang pertama adalah untuk mengembalikan yang telah dikeluarkan di negara asal untuk membangun suatu perusahaan dengan berinvestasi di negara lain. Diharapkan akan mendapatkan keuntungan lebih melalui pelebaran pasar, dimana yang kita tahu pelebaran pasar sendiri mendapati hasil yang cukup cepat untuk mengembalikan modal di suatu perusahaan. Hal ini juga terjadi di Burger King, dimana Burger King telah berhasil untuk melakukan pelebaran pasar untuk mengembalikan modal dan mendapatkan keuntungan dengan cara membuka cabang-cabang di negara-negara lain, yang dimana cabang di Indonesia sendiri sudah berhasil melalui tahap yang dimana sudah terkenal atau Burger King sudah diminati oleh masyarakat di Indonesia sendiri. Salah satu alasannya adalah untuk memenuhi sumber daya alam, yang dimana kita tahu sumber daya alam di Indonesia cukup banyak dan itu merupakan salah satu tujuan negara asal perusahaan membangun perusahaannya di negara berkembang, yaitu khususnya di Indonesia, karena mereka juga dapat mendapatkan hasil dari sumber daya alam yang berada di Indonesia untuk melengkapi sumber daya alam yang kurang di negara-negara yang memiliki perusahaan tersebut. Dan menurut saya, kenapa sih Burger King bisa mencapai tahap diminati oleh rakyat Indonesia, khususnya di kuliner? Karena yang kita tahu sendiri, Burger King merupakan perusahaan makanan yang dimana ada burger, ada ayam, ada minuman, dan hal itu merupakan hal yang sangat diminati di Indonesia. Yang kita tahu sendiri, Burger King melakukan pemasaran dengan cara mengadakan promo atau potongan harga atau di hari-hari tertentu, dan hal itu membuat masyarakat Indonesia lebih tertarik untuk membeli di Burger King, yang dimana kita tahu Burger King sendiri memiliki cita rasa yang enak, dan hal tersebutlah yang membuat Burger King berhasil menduduki pasar di Indonesia dengan cara yang cepat atau pesat. Analisa keberadaan MNC Burger King sesuai dengan perspektif ekonomi politik internasional. Di sini MNC Burger King selain berorientasi pada profit, Burger King juga memiliki atau menawarkan manfaat kepada negara melalui kegiatan ekonomi dalam lingkup pasar yang lebih luas, terlihat dari adanya hubungan atau keuntungan timbal balik yang didapatkan oleh masing-masing pihak. Secara perspektif ekonomi politik internasional,
keberadaan MNC Burger King dapat dilihat dari sudut pandang neoliberalisme, yang dimana lebih cenderung akan aktivitas ekonomi antar produsen dan konsumen oleh pihak individu maupun swasta. Namun di sini tetap mengikut sertakan adanya intervensi dari negara maupun pemerintah di mana cabangnya berada. Misalnya yaitu tetap patuh terhadap kebijakan yang diberlakukan oleh negara. Contoh secara signifikannya yaitu wajib pajak, di mana wajib pajak ini nantinya yang akan menambah penghasilan negara di samping menambah penghasilan masyarakat sebagai tenaga kerja di perusahaan MNC Burger King. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang kebijakan di Indonesia mengenai penanaman modal yang dilakukan oleh investasi asing ke dalam negeri, yang dimana telah dituliskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, perlu diganti karena tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan membangun hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di mana undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri khususnya di Indonesia. Selanjutnya adalah Presiden Republik Indonesia juga menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan membuka kesempatan bagi pengembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, maupun dalam koperasi. 3 kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diwujudkan dalam bentuk rencana umum penanaman modal. Dan maka dapat disimpulkan bahwa penanaman modal dari luar negeri maupun ke dalam negeri, yaitu khususnya di negara Indonesia, telah mendapatkan perundang-undangan yang telah sah. Maka dari itu keamanan kebijakan akan diatur dengan secara damai oleh negara yang satunya dengan negara kita agar terjadinya kerjasama yang baik dan tidak adanya perselisihan antara penanaman modal dan penerima modal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Burger King sendiri merupakan salah satu perusahaan multinasional yang berpusat di Miami, Florida, Amerika Serikat. Nah, di Indonesia sendiri Burger King sudah ada beberapa cabang. Salah satunya di Jakarta Utara, tepatnya di Mall Sunter, di mana Burger King ini memiliki beberapa manfaat bagi masyarakat sekitar. Menurut saya itu sangat berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat dan negara. Contohnya seperti membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak muda yang belum memiliki pekerjaan. Kemudian menambah pendapatan negara melalui pajak dan lain-lainnya. Dan kemudian menambah pendapatan negara juga melalui sumber daya alam yang digunakan oleh Burger King sendiri untuk mengolah bahan makanan. Nah, sedangkan dampak negatifnya menurut saya itu mungkin tidak terlalu, setahu saya sejauh ini Burger King sendiri mungkin tidak bisa
digapai oleh kalangan masyarakat menengah ke bawah. Karena mengingat tempatnya yang berada di gedung besar seperti mall itu membuat masyarakat yang mungkin berpikir bahwa harga dari makanan Burger King sendiri itu mahal, padahal sebenarnya tidak begitu mahal untuk dibeli. Nah, kemudian manfaat lainnya itu adalah semakin mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara, antara Indonesia dan negara pusat dari Burger King sendiri. Mungkin itu saja. Baik, saya akan menambah jawaban dari Mutia, yaitu mengenai keberadaan MNC Burger King di negara host, terkhususnya di negara Indonesia. Tentunya memiliki keuntungan yang dirasakan oleh Indonesia. Di antaranya MNC Burger King ini membantu negara untuk membuka lapangan pekerjaan, menambah penghasilan negara dengan wajib pajak, dan produknya bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan harga yang dapat dijangkau dan berkualitas. Terima kasih.